Saat Tuhan Yesus datang di Betania, seorang perempuan bernama Marta menerima Tuhan di rumahnya. Marta mengasihi Tuhan. Dia sibuk melakukan banyak hal untuk menyenangkan hati Tuhan. Kemudian Marta mendekati Tuhan dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Marta sepertinya kesulitan melakukan banyak hal sendirian. Di tengah kesulitannya, dia menyalahkan orang lain. Tetapi Tuhan menjawab Marta, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Marta melakukan banyak perkara, tetapi Tuhan berkata, hanya ada satu hal yang perlu. Kita sering merencanakan banyak hal, tetapi kita lupa bahwa hanya ada satu hal yang kita perlu. Satu hal yang kita perlukan tidak lain adalah diri Kristus sendiri, dan inilah yang dipilih Maria. Maria memperolehnya hanya dengan duduk di dekat kaki Tuhan. Dalam hal ini, kita salah bila menganggap Tuhan menyuruh kita tidak bekerja. Alkitab dengan tegas menuliskan, jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tetapi kita sering kehilangan perhentian saat kita bekerja. Kita melupakan Tuhan dalam pekerjaan kita. Terkadang kita sangat sibuk dari pagi hingga malam, sehingga kita tidak punya lagi waktu untuk berdoa atau membaca firman Tuhan. Bahkan ketika kita mengerjakan pelayanan kita, di mana kita melakukannya untuk Tuhan, kita sering dipenuhi dengan target-target dan melupakan Dia yang kita layani. Hal ini pun dapat mengganggu kita. Tuhan tidak menyalahkan Marta karena melakukan terlalu banyak hal, tetapi Tuhan menyoroti Marta karena terlalu banyak kekhawatiran. Boleh jadi kita harus bekerja dari pagi sampai malam, tetapi pekerjaan kita tidak boleh menyusahkan kita. Ada banyak orang yang punya banyak kekhawatiran, sekalipun mereka tidak melakukan banyak perkara di luaran. Tetapi Tuhan tidak mau kita penuh dengan kekhawatiran. Tuhan mau hati atau batin kita tidak terganggu oleh pekerjaan kita. Dalam pekerjaan kita, kita hanya perlu satu hal saja, yaitu Kristus yang berhuni di dalam kita. Tuhan mau agar kita tidak tersentuh oleh situasi apapun. Di dalam kesibukan kita, Tuhan mau agar kita tetap mempertahankan persekutuan dengan Tuhan. Seperti Maria telah memilih yang terbaik, Tuhan juga mau kita belajar menemukan perhentian, agar pikiran kita dan hati kita beristirahat. Tidakkah perasaan yang senang, susah, puas, kecewa, yang terus silih berganti, membuat kita lelah? Kita perlu datang kepada Tuhan, mengistirahatkan hati dan pikiran kita, karena hanya dengan Tuhan, kita memperoleh perhentian yang sejati. Dalam Perjanjian Lama, Kemah Suci dan Bait Allah terbagi menjadi 3 bagian: pelataran luar, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Ada mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan di pelataran. Di ruang kudus terdapat kaki dian emas, meja roti sajian, dan mezbah ukupan. Tetapi di ruang maha kudus hanya terdapat tabut perjanjian, tempat Allah berhuni. Masing-masing ruangan dipisahkan dengan tabir dan tirai. Para imam dan kaum Lewi melayani di pelataran, sedangkan ruang kudus hanya boleh dilayani oleh para imam. Tetapi hanya imam besar yang dapat masuk ke ruang maha kudus. Itu pun hanya setahun sekali dan harus dengan darah. Di dalam Perjanjian Baru, 1 Korintus pasal 3 ayat 16 menuliskan bahwa kita adalah bait Allah. Hidup kita juga seperti bait Allah. Di pelataran luar sangat sibuk. Banyak kaum Lewi menyembelih hewan kurban untuk mempersiapkan kurban. Tetapi sementara kesibukan di pelataran luar, tidak ada seorang pun di ruang maha kudus. Tabir di pelataran luar berkali-kali dibuka tutup, tetapi tirai ruang maha kudus tidak terganggu. Ruang maha kudus tetap hening. Dalam hidup kita, sekalipun kita bersentuhan dengan banyak hal, hati kita perlu tetap hening dan memiliki persekutuan dengan Tuhan tanpa terputus. Inilah damai sejahtera.
Inilah perhentian jiwa. Hidup kita seharusnya merupakan hidup yang senantiasa berdoa. Hal ini bukan perkara berdoa 10 menit atau 1 jam, tetapi kita harus senantiasa hidup di hadirat Tuhan. Kita perlu mempersembahkan waktu secara khusus untuk berdoa dan bersaat teduh. Tetapi di luar waktu itu, kita perlu menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, karena kekuatan kita tergantung pada persekutuan kita dengan Tuhan. Saat kita tenang di dalam hati, tindakan lahiriah kita pun akan tunduk pada keberadaan hati kita. Di ruang Maha Kudus, hanya ada Allah yang bersemayam. Ketika kita hidup tersembunyi di balik tirai ruang Maha Kudus, tidak ada situasi dan perkara luaran yang dapat menyentuh kita. Kita justru akan melihat Allah yang memenuhi semua dan segala sesuatu, dan kita akan mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan. Inilah kehidupan yang Tuhan mau kita jalani. Hidup yang tidak terpengaruh perkara-perkara di luar, tetapi tinggal tenang bersamanya di dalam batin. Kegagalan kita adalah batin kita terganggu setiap melakukan aktivitas lahiriah. Bahkan sebelum aktivitas kita lakukan, hati kita sudah terganggu. Gangguan ini merampas kekuatan kita untuk melakukan aktivitas lahiriah. Kekuatan kita justru berasal dari ketenangan dan kepercayaan kita terhadap Sang Firman, seperti dituliskan dalam Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Ada 2 kondisi yang dituliskan Alkitab agar kita memiliki kedamaian hati. Filipi 4 ayat 6-7 menuliskan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Untuk memperoleh kedamaian, kita perlu membawa semua masalah dan permintaan kita kepada Tuhan. Kapanpun kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kita. Sekalipun masalah tetap ada, damai sejahteranya memelihara kita. Inilah sumber kekuatan kita. Matius 11 ayat 29 menuliskan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Kondisi pertama dalam Filipi 4 ayat 6-7 adalah perkara iman, dan kondisi kedua dalam Matius 11 ayat 29 adalah perkara ketaatan. Tuhan mengizinkan banyak hal dalam hidup kita. Jika kita menolak kehendak-Nya, menolak rencananya, kita akan kehilangan damai sejahtera. Perhentian berakar pada konsekrasi. Oleh sebab itu, saat masalah menghampiri, kita perlu mengenakan kuk yang Tuhan pasang dan belajar pada Tuhan. Meskipun kita menderita karena hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita akan menemukan perhentian. Saat kita berkata, "Tuhan, segala sesuatu yang Engkau berikan padaku adalah yang terbaik. Aku bersedia mengambil jalan-Mu, memilih kehendak-Mu, dan mengesampingkan keinginanku sendiri," maka kedamaian akan memenuhi hati kita. Semoga Tuhan menerangi kita, agar kita dapat percaya dan tunduk pada kehendak-Nya. Dia dapat menanggung semua beban dan kesulitan kita, serta menjaga kita dalam persekutuan dengan diri-Nya. Haleluya! Di dalam Tuhan ada perhentian.